Smash them. Oke, kita langsung masuk ke game yang ke-8 ya. Antara teman-teman tim Marga versus pasukan dari Malarkey. Kita lihat siapakah yang akan berhasil untuk mengamankan match-nya kali ini. Ada seorang Ken Ibihim yang mencoba untuk melakukan pengambilan ke arah sebuah res buff. Di saat di area bawah seorang Ucup yang sepertinya akan mencoba untuk berhadapan dengan seorang Super Punch yang kini mencoba memakai hero Hilda ya. Untuk mencoba untuk mendapatkan perlindungan dengan bantuan rembutan untuk bisa menambah darah, dan Ucup langsung terkena satu buah suppress damage yang mungkin bisa membuat dirinya dijadikan opsi ya di match kali ini. Namun satu buah pressure pun juga terjadi. Siapakah yang berhasil diamankan duluan? Raiden nggak cukup kuat untuk bisa jadi badan. Di saat mengambil ke arah sebuah purple pun malah berhasil dilakukan. Ken Ibihim gagal untuk bisa memegang sebuah purple, dan satu buah frostbite pun berhasil terjadi. Insting masih mencoba kabur, sepertinya harus terkena sebuah tumbangan. Rahim mendapatkan pick off untuk yang kedua kalinya buat pasukan dari teman-teman tim Marga tentunya, dan satu buah terus boot sudah berhasil diambil, tapi win dijadikan opsi. Ternyata 3 orang sudah berhasil hilang dari pasukan tim Marga 27 ya, yang berhasil memimpin di Rigami game kali ini. Menjadi keuntungan besar. Tapi Raiden memberikan cover lagi di area tengah. Bersama instingnya juga masih mencoba menjalankan wave minion, dan kini mulai perlahan ke area bawah. Tentunya akan mencoba mempersiapkan agar sebuah turtle bisa diambil ya. Nah, sebuah efek zoning yang akan dilakukan oleh seorang Raiden. Mencoba membuka vision. Yoi pun harus mundur. Terlihat di area lain ada seorang Hilda dari Super Punch yang kini sedang mencoba untuk memberikan kali lagi sebuah penyerangan ke arah Ucup yang ada di area bawah. Mencoba untuk mencari keuntungan dengan war yang mungkin bisa terjadi ya. Dengan harus mencoba untuk area bawah lagi, melakukan platingan, dan Ucup lebih cepat dan akan mencoba mempersiapkan juga sebuah pengambilan turtle. Malah ada seorang Grizzly yang mengambil satu buah purple tanpa ada gangguan, dan gagalnya seorang Ken Ibihim tadi mendapatkan sebuah purple ya. Harus melihat bahwa Grizzly sudah berhasil ke level 6 karena akan mencoba menurunkan beberapa buff lain untuk bisa lebih jadi, dan pengambilan creep juga mulai dibantu oleh Raiden kali ini. Vision pun harus terbuka, dan kita lihat seorang Ken Ibihim sepertinya masih dengan sangat baik juga mengamankan purple di game yang sekarang. Serangan akan juga akan dilakukan, dan kita lihat dari seorang Super Punch mencoba untuk mengejar. Ucup akan dijadikan sebuah opsi. Di saat Grizzly pun mencoba untuk melakukan pengambilan buff, mencoba membuka satu ancient shot untuk bisa juga membuka sebuah vision lebih, dan sedang mencoba untuk melakukan sebuah setup sepertinya di bagian top lane ya. Apakah sebuah vision juga berhasil terbuka? Raiden mencoba mengejar ke arah seorang Ken Ibihim yang ternyata juga masih sulit untuk bisa diamankan. Tapi lihat bahwa seorang Chip pun mungkin bisa memberikan bantuan dengan sebuah teleportasi, bisa memberikan sebuah backupan. Tapi dengan satu efek crossbow juga kini diaktifkan, Raiden pun masih berhasil kabur. Cruz Pathway berhasil untuk membawa dirinya pun pulang, dan Glacier pun juga terjadi. Siapa yang berhasil diamankan untuk war yang kali ini? Joy pun masih berhasil kabur, dan Ken Ibihim pun hampir saja dijadikan sebuah korban. Raiden mau mencoba mengejar dan mencoba dijadikan sebuah pengambilan untuk di game yang sekarang. Bersama Win yang juga masih bisa memberikan tembakan tambahan dan sedang mencoba untuk mempersiapkan ya. Buah platingan dan rotasi sepertinya kini akan dijadikan sebuah keuntungan. Kalau VIP bisa di game 10 guys. Grizzly akhirnya berhasil memecahkan telur buat pasukan dari Malarkey dengan berhasilnya mendapatkan satu orang pemain yang mencoba mereka penjagaan juga. Yoi mencoba untuk juga ada di sana, mengcover juga ke area bawah dengan satu buah Fear Beetle yang mungkin bisa diambil. Dan lihat bahwa di area bawah seorang Super Punch pun juga kini mulai mencoba memberikan sebuah penghancuran turret di area sana. Dengan sebuah efek zoning yang juga harus dibuat, pengambilan turtle sudah mencoba untuk dilakukan. Berhasil memberikan pengamanan dengan sebuah zoning yang harus dilakukan. Tapi Grace Pathway pun juga dilakukan duluan, dan turtle dia berhasil untuk seorang Grizzly didapatkan. Rank Sesram pun juga berhasil terjadi. Terlihat seorang Ucup pun harus kini berhasil memberikan dominasi dengan tambahan kasuan Grizzly yang mungkin bisa terjadi. Namun Grizzly juga nggak mau memaksakan, lebih milih pulang di saat goldnya kini sudah berhasil dimenangkan oleh pasukan dari tim RRQ di sana. Harus mencoba untuk bersiap lagi dengan melakukan pengambilan ke arah sebuah res buff yang akan mencoba untuk dia dapatkan. Dan terlihat juga harus mencoba untuk melakukan sebuah backupan ke arah top lane. Lalu pengambilan ke arah sebuah Fear Beetle bersama seorang Grizzly yang juga kini berhasil mengambil satu buah Fear Beetle.
mencoba memberikan sebuah setapan lain untuk bisa membuka pengambilan seorang Masjid yang harus berhati-hati karena hampir saya terkena satu buah Gilus Pathway. Yoi pun juga masih berhasil kabur dengan harus merelakan satu buah konsil. Nama teman-teman dari tim Hierarchy akankah mencoba memberikan satu buah setup lagi. Insting mencoba untuk mulai melakukan sebuah pergerakan, memberikan backupan ke arah tengah dengan harus mencoba untuk menjalankan lagi sebuah platingan. Dan sebuah pengancaran turret pun juga sepertinya kini akan diberikan. Apakah berhasil dihancurkan objektif tambahan buat teman-teman dari tim Hierarchy yang sudah akan mencoba untuk memberikan sebuah fokus agar sebuah pengambilan turret mungkin bisa terjadi. Namun Win pun masih berusaha untuk bisa melakukan sebuah clearance lagi. Dengan sebuah tembakan Death Sonata juga terjadi. Mas Cilas berhati-hati mencoba untuk memberikan sebuah positioning saat Yoi pun harus dikorbankan buat jadi badan di badan depan. Masih bisa buat 5 orang yang beran, 2 orang. Challenge belum ada. Iya guys, Dori belum ada dapat challenge guys. Bisa platingan pun juga masih dimainkan. Insting perlankah mulai juga melakukan persiapan untuk melakukan pick off ke arah seorang Rahi. Dia itu juga masih gagal untuk bisa diamankan di sana. Rotasi gaming juga mulai terjadi dan exchange dilakukan untuk seorang Grizzly yang berhasil untuk mengamankan satu bosket Lizard dan mencoba untuk membuka satu bagus pathway, memberikan sebuah efek zoning karena sebuah purple yang mungkin bisa diamankan. Terlihat dari serang Yoi pun juga harus kesulitan mencoba untuk mencari sebuah badan di saat Masio pun juga mencoba memberikan sebuah serangan dan satu buah glacier dibantu dengan satu buah Sestrom. Raiden apakah akan dikorbankan, tapi Pans berhasil menculik seorang Rahi. Juga serang Win yang harus juga terpick up dan mencoba membuka satu buah real world manipulation. Namun Insting gak punya kekuatan lebih. Dan apakah harus malah membuat diri pun terkena sebuah nasib, tapi bantuan Flicker menyelamatkan dirinya untuk bisa terhindar dari sebuah bencana. Grizzly yang juga kini sepertinya akan mencoba untuk mengambil satu pengambilan di arah turtle lagi, namun penculikan pun hampir saja terjadi. Karena Bihim pun mencoba untuk balik lagi dengan recall yang harus dilakukan, tapi Pans gak mau mencoba memberikan penjagaan, mencoba untuk memberikan sebuah pengawalan ternyata karena seorang Ken Bihim yang mungkin bisa diamankan, tapi satu buff frostbite dan juga satu epic crossbow dilakukan. Untungnya Raiden berhasil memberikan penyelamatan dengan satu bagus pathway, berhasil selamat dari pertarungan. Tentunya menghindari sebuah gengkingan yang bisa menyulitkan pasukan dari teman-teman tim Marga ya. Kasih saya sepek, nanti hadiahnya bagi 5, buset. Bagi Bang, mes 9 sama 10. 9 aku masukin ke cadangan ya Dennis. Ya 9 cadangan, tapi di game 10 main. Dan kita lihat teman-teman dari tim Hierarchy. Ternyata di game kali ini cukup bermain dengan baik. Mereka bisa bilang menyulitkan pasukan dari tim Marga 27. Dan ini harus bisa mereka cukup ya, manfaatkan untuk juga bisa mendapatkan sebuah pengambilan turret. Tapi lihat efek crossbow malah berhasil dimainkan. Real Motion pun juga mencari buka, tapi Mascil mendapatkan sebuah keuntungan dengan insting yang harus terjadi dan seorang Grizzly pun juga harus diamankan. 2 orang hilang. Rangi Sestrom pun juga mencoba dikeluarkan, namun gagal bisa bertahan. Yoi pun juga harus dikorbankan dan Win mendapatkan sebuah pick up tambahan. Menjadi backup juga dari lain dengan tembakan yang berhasil dia kirimkan ya. Dan harus juga makan korban buat pasukan dari tim Marga. Cuman kalau kita lihat dari segi goldnya, pasukan tim Hierarchy masih cukup unggul. Dengan keuntungan sekarang, mereka masih mencoba untuk membuka sebuah penyerangan. Di saat team fight dari pasukan tim Marga 7 memang cukup efektif untuk bisa mendapatkan korban ya. Dan Ghost Pathway juga kini keluarkan, namun gagal untuk bisa membuat seorang Super Punch. Kini selamat pulang ke area belakang. Dijari pengambilan yang akan dilakukan dan sebuah Shadow Kill pun berhasil terconnect. Ken Bihim belum sama sekali tersentuh ya. Bakal mencoba untuk memberikan juga satu buah platingan di area tengah dan sebuah clearance. Sepertinya akan dengan sangat baik bisa dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim Marga yang membuat Insting harus mencoba untuk lebih bertahan kali ini. Apalagi dengan adanya persiapan yang juga harus terjadi dengan mencoba untuk mendapatkan sebuah Lord yang bakal mungkin dijadikan sebuah kontes untuk kedua tim ya. NCJ juga dimainkan bersama Raiden yang juga kini datang bersama Insting yang juga sedang mencoba memberikan satu buah backup dan mencoba untuk membuat Lord bisa diambil oleh teman-teman dari tim Hierarchy mungkin di match yang kali ini. Apakah yang akan berhasil untuk membuka pengambilan karena Lord yang ada di area atas dengan sebuah persiapan yang juga harus tentunya dilakukan dengan baik. Rangi Sestrom mencoba untuk mendapatkan seorang Insting yang mencoba untuk kabur, tapi terkena sebuah shadow kill dan masih selamat.
Insting mencoba untuk kabur juga dari serangan Ucup, tapi gagal dilakukan. Killing spree pun harus terjadi. Namun Can I Be Him pun hampir saja dijadikan sebuah tumbangan kembali. Di sesuai chat pun juga berhasil dikirimkan. Ucup pun mencoba nambah darahnya. Death Sonata dikeluarkan. Di sana Heavy Crossbow pun juga kini mencoba dikeluarkan. Dan Super Punch pun akankah harus dikorbankan dengan berhasil pulang. Dengan pengejaran juga dilakukan. Gurus Pathway berhasil memberikan lagi penyelamatan, tapi Grizzly pun masih ada di area burst. Dia akan mencoba memberikan penculikan karena seorang Macil yang ternyata harus diculik di sana. Dan pick out tambahan karena seorang Grizzly pun berhasil kini terjadi ya. Dia akan mencoba untuk mendapatkan beberapa buff lain. Namun lihat ada seorang Chip yang juga kini mulai mencoba untuk menjaga juga persiapan untuk bisa membuka pengambilan Lord untuk pasukan dari tim Marga. Raiden juga mulai mencoba untuk memberikan sebuah zoning out ya, untuk bisa mukul mundur pasukan dari tim Marga agar gagal bisa mendapatkan sebuah Lordnya. Dan Lord pertama berhasil dibawa dengan baik, sama dengan Glorious Pathway lagi. Ucup, apakah ada sebuah backupan yang bisa membuat Ucup bisa diamankan ya? Ya kan sangat sulit juga untuk bisa dapetin Ucup ya. Dan ini ngebuat pasukan dari tim RRQ pun masih cukup kuat buat bisa nahan dari pergerakan mereka. Dan Objective Gaming itu yang mungkin bisa didapatkan untuk di matchnya kali ini, dengan turret yang ada di area tengah yang sebenarnya akan dijadikan sebuah eliminasi untuk bisa membuat penghancuran turret pun ini didapatkan oleh pasukan dari Mararki. Ya, bantuan dari serang Grizzly mencoba buka satu banyak sejat lagi. Kita lihat masih bisa bertahan. Can I Be Him mencoba untuk kakari belakang. Di saat seorang Pans pun mencoba untuk membuka lagi sebuah vision lebih di area bawah sana. Namun lihat seorang Grizzly pun juga berhasil memberikan sebuah pukulan seorang pemain. Namun harus juga membuat diri pun terkena sebuah mega kill. Dan Ring Sensor pun juga berhasil terconnect, mencoba mendapatkan seorang Win yang masih berhasil kabur. Dan sangat-sangat sempat dimainkan dan berhasil membuka satu buah shutdown. Tapi pun masih menggiling satu Heavy Crossbow-nya, berhadapan dengan seorang Godlander. Tapi lihat Objective Gaming pun kali ini akan mencoba untuk langsung didapatkan oleh pasukan dari Monarchy. Bahkan seorang Can I Be Him harus seperti yang mundur, tapi malah mencoba memaksakan dengan sebuah solo kill dan berhasil mendapatkan satu orang pemain. Raiden berhasil diculik. Rico pun juga dilakukan. Win pulang. Di saat seorang Super Punch pun juga kini sepertinya akan mencoba untuk melakukankah sebuah pengambilan kembali dengan weapon yang harus diplating tentunya. Insting pun juga kini mulai mencoba untuk melakukan sebuah pengawalan bersama dengan seorang Grizzly tentunya. Akhirnya selesai kata Isak. Wah, gimana Sak? Menangkah? Di saat ada sebuah rotasi gaming yang juga dimainkan oleh seorang Super Punch, memberikan backup ke bagian atas. Yoi sedang mencoba untuk menunggu di bagian rumputan. Di saat satu bagian hasil sudah berhasil juga diambil oleh seorang Punch. Mencoba menahan mungkin efek yang mungkin bisa membahayakan dirinya. Tapi lihat, kupikir sendiri ternyata bawa satu RT. Menjadi gankingan yang akhirnya berhasil terjadi ya. Dan kita lihat platingan pun juga harus dilakukan lagi oleh pasukan dari tim Marga di match yang kali ini. Bersama dengan satu buah speed push yang juga mencuri main kalau seorang Grizzly yang harus membuat diri pun juga pulang dengan recall yang harus terjadi. Dan pasukan dari tim Marga kini mencoba untuk memberikan sebuah penghancuran lagi. Arah sebuah turret di sebuah monster game pun juga berhasil terjadi. Shadow kill kematian dari seorang Can I Be Him berhasil membuat pasukan dari Mararki pun kehilangan dua orang member kali sana. Insting menjadi targeting terus ya, dengan pengambilan yang harus dilakukan dengan sebuah shadow kill. Dan Super Punch masih itu juga harus fokus dengan harus menjaga turret di bawah dengan sebuah weapon yang juga kini mulai masuk. Dan persiapan untuk melakukan sebuah setup pun juga kini dilakukan untuk bisa mengkawal sebuah lord untuk bisa diamankan. Dan tentunya dengan sebuah kesempatan ya untuk bisa membawa Lord yang kedua harus teman-teman dari tim RRQ tekankan di game kali ini ya. Dan ada Rehan yang mencoba menjaga pergerakan dari sang Ucup yang sedang mencoba memberikan satu buah clearance juga. Tentunya mencoba membuka sebuah vision juga di game kali ini. Serang Ucup pun harus berhati-hati. Lihat di bagian lain ada serang Masil juga ketahuan mundur sejenak. Bisa mengambilkan sebuah lava golem akan terjadi. Pipans malah menunggu di area tengah, mencoba untuk membuka blunder yang mungkin bisa dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim Marga 27 di sana. Dengan seorang Insting yang juga masih melakukan sebuah backupan juga untuk bisa mendapatkan sebuah purple yang ada di area tengah. Halo Bang Cidan, welcome.
Pelatihan pun masih dimainkan dan kita lihat seorang Ucup pun juga kini mencoba untuk memberikan nyerangan. Pans, apakah dijadikan seorang pemain yang kini akan dijadikan tumbangan ya? Bisa belum ada pergerakan yang cukup intensif, tapi mulai ada pergerakan yang kini terjadi. Raiden harus berhati-hati, mundur sejenak ke arah belakang. Di saat Heavy Crossbow pun juga dilakukan. Namun Range Sestrom pun juga kini diaktifkan, mencoba mulai ke sebuah penyerangan. Di saat sebuah pasif dari seorang Rai pun hilang dan masih mencoba untuk ikut dalam pertarungan. Glacier pun dibuat, mencoba memberikan satu efek freeze. Di saat Gauntlet pun juga berhasil terjadi, bahkan double juga berhasil didapatkan dan Mania akan dilakukan, tapi sampahan berhasil diberikan. Gagal untuk bisa membuka sebuah maniak dan pengambilan Lorca juga kini akan ditekankan. Di saat momen sudah berhasil dilakukan oleh pasukan tim Marga, mereka mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan turret dari tengah. Objektif Gaming sebenarnya akan mencoba di-push seperti di bagian atas dengan satu buah wave minion. Kini akan mencoba untuk memberikan penghancuran ke arah turret di area top lane dan langsung mendapatkan sebuah gamenya di match kali ini. Pasukan dari teman-teman tim RRQ harus langsung dikalahkan dengan satu momen dan RRQ ya. Luar biasa sekali. Kesalahan fatal yang harus terjadi membuat wipeout pun harus dilakukan dan coklat harus dijadikan ya sebuah ancaman yang cukup dalam. Dan instingnya harus melakukan coklat dan 3 silver harus terjadi karena Super Punch, Raiden dan juga Win dan Grizzly. Berikan sebuah MVP satu-satunya di game yang kali dan konkret dari tim lawannya. Margo 7 bermain dengan sangat luar biasa. Dengan Ken IB Him yang berhasil melakukan sebuah MVP dan 2 emas dari Masil dan juga Ucup di sana. Dan 2 silver dari Rahe dan juga seorang Loi yang juga bermain dengan sangat baik. Menjadi tim fight yang begitu solid ya. Yang membuka kesempatan untuk bisa mengamankan sebuah kemenangan. Dan ini dia sebuah statistik yang berhasil terekam. Dan kita akan lanjut masuk ke game yang berikutnya guys. Let's go. Ini dia replay yang berhasil terekam dengan kemenangan yang terjadi. Dan lanjut untuk masuk ke game yang ke-9 ya. Mana ngomong kata riba, kalau bisa aku transfer. Lihat nanti ya, kalau ada yang ninja mungkin nanti bisa masuk. Kalau ada yang ninja ya guys, aku masukin Stussy ya. Stussy Grizzly. Oke lanjut. Kasihan Julian, klub jauh sini katanya. Maaf ya teman-teman. Yo gue main apa suka susah musuhnya. Dia lawannya tim riba.